Sadarina dikejutkan dengan kedatangan Step secara tiba-tiba. Tanpa meminta persetujuan dari Sabrina, Step tiba-tiba saja duduk di meja yang sama dengan Sabrina. Dengan posisi mereka saling berhadapan, hanya terhalang meja saja. Step? Untuk apa Step duduk di sini? Sabrina sangat keberatan dengan kehadiran Step. Apakah aku salah jika aku ingin makan siang bersama dengan adik ipar aku? Step malah nanya balik. Setelah dia ingin mengingatkan bahwa hubungan mereka saat ini adalah saudara ipar, itu artinya tidak ada larangan bagi mereka untuk makan siang bersama. Ya, aku tahu, tapi Step memotong perkataan Sabrina. Aku hanya ingin bilang kepadamu kalau aku sungguh sangat menyesal tidak memperjuangkan kamu. Jika seandainya aku bisa memutar kembali waktu, aku pasti akan memperjuangkan kamu karena aku sangat mencintaimu, Sabrina. Sabrina tidak ingin mendengarkan penjelasan dari Step. Aku sudah bilang, jangan pernah membahas hal itu lagi. Semuanya sudah menjadi masa lalu. Tapi ini sangat penting bagi aku, Sabrina. Aku akan mengakhiri hubungan aku dengan Alin, dan aku akan menunggu kamu bercerai dengan Andra. Step berkata sambil menggenggam tangan Sabrina. Sabrina segera melepaskan tangan Step. Dia sendiri pun tidak paham mengapa dia merasa sangat keberatan ketika mendengar perkataan Step yang bilang akan menunggu Sabrina bercerai dengan Andra. Padahal Sabrina sudah menyadari bahwa suatu saat nanti dia akan bercerai dengan Andra. Tapi mengapa kini seolah-olah hatinya sangat terluka jika memikirkan perpisahan itu? Jangan pernah menunggu aku, Kak. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah bisa menerima Kak Step. Dulu aku memang pernah mencintaimu dan berharap Kak Step memperjelas hubungan kita. Tapi nyatanya Kak Step sudah mempermainkan aku, dan perasaan itu sudah tidak tersisa sedikit pun. Seharusnya Kak Step menghargai Andra. Andra adalah adikmu, dan aku adalah istrinya. Tidak sepantasnya Kak Step bersikap seperti ini kepada istri dari adikmu. Setelah berkata seperti itu, Sabrina segera berdiri. Dia tidak ingin berbicara terlalu lama dengan Step. Namun Sabrina mengurungkan niatnya untuk melangkah ketika mendengar perkataan Step kembali. Untuk apa kamu menghargai Andra? Sementara Andra sama sekali tidak menghargai kamu sebagai istrinya? Apakah kamu tahu bahwa hari ini Andra bertemu dengan mantan kekasihnya? Sabrina terdiam. Wanita itu nampak membeku ketika mendengar perkataan Step. Apakah benar bahwa hari ini Andra sedang menemui mantan kekasihnya? Namanya Thea. Dia udah lama berkencan dengan Andra, tapi hubungan mereka tiba-tiba saja putus. Apakah kamu juga tidak tahu bahwa selama ini Andra masih bersikeras untuk mencari keberadaannya? Malam ini, Sabrina sudah selesai memasak semua masakan kesukaan Andra. Kemudian dia menyajikan semuanya di atas meja makan. Sabrina telah memasak dengan sepenuh hati. Dia yakin kali ini masakannya enak dan tidak akan mengecewakan. Sebenarnya setelah bertemu dengan Step, sedari tadi Sabrina nampak murung. Tapi walaupun begitu dia tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Memasak untuk sang suami, lebih tepatnya sebagai pembantu sekaligus sebagai seorang istri. Karena sampai kini Andra masih menggaji pekerjaannya sebagai pembantu di mansion, sesuai dengan perjanjian mereka dari awal. Sudah pukul 10 malam, tapi sampai kini Andra belum pulang. Bahkan Andra belum menghubunginya sama sekali. Sabrina pun menghela nafas berkali-kali. Entah mengapa dia sulit sekali untuk menahan rasa sakit yang dia rasakan saat ini, sampai matanya nampak berkaca-kaca. Awalnya, Sabrina tidak paham entah mengapa hatinya sangat merasa ngilu mendengar perkataan Step yang mengatakan bahwa Andra saat ini sedang menemui mantan kekasihnya. Akhirnya sekarang Sabrina mengetahui arti dari tato yang ada di dadanya Andra. Rupanya tato yang berbentuk huruf T estetik itu adalah inisial dari nama mantan kekasihnya Andra. Sebesar itu cinta Andra kepada Thea. Tapi mengapa Sabrina harus merasakan hatinya sangat terasa sakit sekali? Benar-benar sakit. Apakah mungkin saat ini Sabrina sedang cemburu? Apakah mungkin itu artinya tanpa Sabrina sadari bahwa sebenarnya dia sudah jatuh cinta kepada Andra? Jika Sabrina bisa memilih, dia tidak ingin jatuh cinta kepada musuh bebuyutannya itu. Tapi mau bagaimana lagi? Masalah hati dan perasaan tidak bisa ditentukan oleh keinginan sendiri.
Perasaan cinta itu tiba-tiba tumbuh dengan sendirinya tanpa dia sadari. Tapi walaupun begitu, apakah Sabrina berhak marah kepada Andra? Apakah Sabrina berhak menuntut kesetiaan Andra? Padahal Sabrina tahu sendiri bahwa pernikahan mereka hanyalah sementara. Andra tidak mungkin mencintainya. Andra hanya menganggap Sabrina sebagai partner rancang saja. Bahkan di perjanjian pernikahan mereka, tidak ada larangan untuk dekat dengan pria atau wanita lain. Andra tidak salah. Dia memang dari awal tidak pernah menganggap aku sebagai istrinya. Aku yang salah dan aku yang bodoh. Mengapa bisa aku jatuh cinta kepadanya? Tanpa sadar, Sabrina meneteskan air matanya. Sabrina hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena dia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Padahal dia sudah tahu dari awal bahwa suatu saat nanti mereka akan berpisah dan pernikahan mereka hanya sandiwara. Tapi rupanya, Sabrina malah jatuh hati kepada musuh bebuyutannya itu. Walaupun Sabrina tahu bahwa Andra adalah seorang pria impoten, tapi untuk sementara ini hanya dia satu-satunya yang bisa bercinta dengan Andra. Tapi dia tidak yakin apakah Andra bisa berhasrat atau tidak kepada mantan kekasihnya itu. Atau mungkin setelah Andra beberapa kali bercinta dengan Sabrina, pada akhirnya impotennya Andra telah sembuh. Ponsel Sabrina bergetar di atas meja makan. Sabrina segera meraih ponselnya. Ternyata bukan, rupanya dia mendapatkan pesan dari Renata. Sabrina, maaf aku baru membalas pesan dari kamu. Jadi kamu mau meminjam uang 1 miliar? Aku bisa aja memberikannya hari ini juga kepadamu. Tapi kalau boleh aku tahu untuk apa? Renata bertanya seperti itu karena dia tahu bahwa suaminya Sabrina adalah pria yang kaya raya. Tapi mengapa Sabrina ingin meminjam uang kepadanya? Renata sama sekali tidak merasa keberatan. Justru dia senang bisa membantu Sabrina. Hanya saja dia takut kalau Sabrina dengan Andra sedang memiliki masalah. Rupanya, Andra telat pulang karena dia memutuskan untuk menghapus tato di dadanya hari ini. Padahal dia sudah menyuruh seorang dokter ahli untuk menjadwalkan hari esok. Tapi setelah dia bertemu dengan Thea, Andra memutuskan lebih baik dia segera menghapusnya sekarang. Dia tidak ingin Sabrina melihat tato itu lagi. Seharusnya aku menghapusnya dari dulu. Sesal Andra, sungguh dia sangat menyesalinya. Mungkin karena dia tidak pernah berpikir akan jatuh cinta lagi kepada seorang wanita, sehingga dia tidak mempedulikan tato tersebut. Tapi entah mengapa dia merasa sangat berdosa kepada Sabrina. Dia takut Sabrina salah paham kepadanya, mengira bahwa dia masih mencintai Thea. Andra memang belum tahu apakah Sabrina memiliki perasaan kepadanya atau tidak. Tapi, satu hal yang pasti, Andra merasa bahwa dia sudah jatuh cinta kepada musuh bebuyutannya itu. Buktinya ketika dia bertemu dengan Thea, dia tidak merasakan getaran apapun di hatinya. Flashback on. Karena itulah aku pergi. Aku ingin memantaskan diri untuk bisa menjadi pendamping hidup kamu. Aku selama ini berjuang untuk bisa menjadi wanita yang sukses, agar aku bisa diterima di keluarga kamu, sampai aku harus mengorbankan perasaan aku. Dan sekarang sudah saatnya aku kembali. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Apakah kamu tahu bagaimana tersiksanya aku selama ini? Selama ini aku menangis merindukan Andra. Ucap Thea sambil menangis terisak-isak. Dia sangat berharap Andra akan kembali lagi kepadanya. Saat itu, Andra dan Thea masih berada di ruangan VIP di restoran miliknya Thea. Andra hanya terdiam. Dia sama sekali tidak merasakan getaran apapun di hatinya ketika mendengarkan penjelasan dari Thea. Akhirnya sekarang dia sangat menyadari bahwa dia sudah tidak memiliki perasaan lagi kepada mantan kekasihnya itu. Ponselnya Andra bergetar. Dia mendapatkan pesan dari detektif Al. Aku udah memeriksa kepergian Thea. Dia pergi ke Jerman di hari yang sama dengan kematian manajer Liam. Manajer Liam meninggal karena serangan jantung, padahal sebelumnya dia tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Saat itu manajer Liam memang sedang dirawat di rumah sakit karena menderita MAH kronis. Andra dapat tertegun. Manajer Liam adalah orang yang sudah lama menjabat sebagai manajer di perusahaan Strike. Setelah manajer Liam meninggal, Steph yang menggantikan posisinya. Tapi yang membuat Andra terkejut adalah
Riwayat kematian manajer Liam sama dengan mendiang ibunya. Apakah mungkin kecurigaannya benar bahwa dulu ibunya meninggal dengan cara yang tidak wajar? Kemudian Andra menjadi teringat dengan kematian seorang rentenir bernama Herman. Dia adalah rentenir yang menjual Sabrina ke seorang muncikari beberapa minggu yang lalu. Andra mendapatkan kabar berita itu di televisi bahwa rentenir tersebut meninggal karena kecelakaan tunggal. Apakah mungkin ada sangkut pautnya dengan Steph juga? Kecurigaan Andra memang benar. Kematian ibunya ada sangkut pautnya dengan kematian manajer Liam. Dulu Steph membunuh Bu Naura karena dia ingin ibunya segera menikah dengan Tuan Miller agar Steph bisa masuk ke dalam keluarga Steph. Dan Steph membunuh manajer Liam karena dia memang sudah menargetkan jabatan itu. Dia harus menjadi manajer di perusahaan Steph. Setelah itu, barulah dia yang akan menjadi pemimpin perusahaan setelah menyingkirkan Andra. Steph adalah pria yang sangat ambisius. Dia akan melakukan banyak cara untuk bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan. Dan pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang sama, yaitulah Leon. Leon adalah pembunuh bayaran yang sangat profesional. Tapi di rumah sakit pada kejadian itu sudah dihapus. Hal tersebut membuat Andra sangat sulit untuk membuktikan kecurigaannya.